Selamat siang teman-teman Ngaspal TV. Kali ini kita balik lagi di salah satu bengkel balap yang ada di Sidoarjo. Tepatnya di Gar Power Surabaya. Mungkin siang ini agak sedikit berbeda ya. Karena di dua konten yang sebelumnya kita sempat main-main di bengkel Gar ini. Kita tanya-tanya atau ngobrol-ngobrolnya sama sang tuner, sama Om Yuda langsung. Tapi kali ini kita pengen ngulik atau ngobrol sama sang putra yang sekaligus juga pembalap di drag race, yaitu Mas Rifat. Kebetulan di depan saya sudah ada Mas Rifat. Mas Rifat sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Iya, Mas. Ini kan di dua konten sebelumnya Ngaspal TV kan ngobrolnya sama Bapak ya? Ya. Kali ini mungkin kita atau teman-teman Ngaspal TV yang banyak yang belum tahu bahwa putra dari Om Yuda itu adalah seorang pembalap. Ya, mungkin diceritain Mas, awalnya Mas Rifat ini gimana bisa turun sebagai pembalap atau bahkan sekarang sudah tingkatnya sudah jadi pembalap nasional itu seperti apa? Bisa diceritain Mas. Untuk awalnya itu, awal mulai karir itu coba-coba Mas di 2019 sebelum Covid. Itu saya sebenarnya tidak boleh joki sama Bapak Mas, sebenarnya tidak boleh. Terus habis itu ada praktis di GBT 2019. Itu saya ke sana itu diem-diem tanpa sepengetahuan Bapak. Jadi saya itu latihan mobil yang pertama Jazz sama Estilo. Yang Estilo punya K6, yang Jazz punya teman yang Bayu namanya di Gresik. Terus habis itu saya latihan. Ternyata sama senior saya dibilangin ke papa saya, kalau kasarannya bahasa Jawa itu anakmu ini bisa balapan kayak gitu. Gitu Mas. Iya. Tapi memang pada saat praktis itu memang time-nya memang sudah bagus Mas ya? Kalau time-nya sih nggak bagus-bagus banget Mas, cuma lebih bagus daripada yang senior kayak gitu Mas. Tapi ya memang berarti kan ya gimana ya, kalau memang mulai dari kecil tuh memang waktu Bapak buka Gar ini memang Mas Rifat sendiri memang sering nongkrong di bengkel sini, ngelihat Bapak bongkar mesin, ngerjain mesin gitu atau gimana Mas? Kalau kecil sih waktu bengkelnya di Jagir itu saya sering ke sana. Soalnya kan sekolah juga, sekolahnya kan pulangnya siang, jadi ke sana langsung dari kecil. Tapi kalau dari Mas Rifat pribadi nih, mulai dari kecil, apa memang hasrat lebih tahu, pengen tahu atau pengen kenal dunia permesinan atau otomotif itu memang sangat tinggi banget? Gimana? Jadi awalnya itu saya nggak ada minat sama sekali di mobil. Malah sama sekali nggak ada minat? Sama sekali nggak ada minat, karena kan dari kecil, dari kelas 3 SD saya kan juga ikut SSB di Bulog Jatim Surabaya sini Mas. Sampai SMA itu juga ikut Persebaya U16, SMP SMA, akhirnya di lulus SMA saya selesai. Gitu Mas. Malah justru masa kecilnya itu malah ikut bola. Main bola. Ya. Otomotif udah nggak ada kepikiran sama sekali Mas. Jadi kalau dulu itu habis turnamen pulang malam-malam, mampirnya juga ke Kenjeran gitu, paling udah selesai kayak gitu-gitu. Hampirin ayah doang. Oke. Nah, tapi kok bisa waktu itu istilahnya kalau bahasa Jawanya diem-diem Mas Rifat datang ke praktis waktu itu atas dasar apa itu berarti Mas? Jadi dulu itu kan lulus SMA saya belum bisa mobilan juga toh Mas. Nyetir lah masih nyetir belum bisa. Ya. Terus minta ajarin om saya namanya Om Wawan. Akhirnya udah mahir di jalanan. Akhirnya coba-coba ada praktis sama temen juga diizinin, Mas boleh pinjem nggak gitu. Boleh Mas, gas aja gitu. Tapi Bapak nggak tahu. Bapak nggak tahu ya? Iya, Bapak nggak tahu. Oke. Terus, nah ini nih kan sekarang Mas Rifat kan masuk dalam tim Eki Toyama ya Mas. Itu mulai tahun berapa berarti? Kalau Mas Rifat gabung di tim Eki Toyama itu tahun berapa berarti mulai? Kalau saya ini yang termasuk paling baru Mas, 2022.
masuknya ya 2022 ya. Itu berarti Mas Rifat memang masuknya itu berarti ya setelah Bapak megang untuk mesinnya tim Eki Toyama, baru Mas Rifat masuk atau barengan? Enggak, Seperti apa? sendiri-sendiri, Bapak dulu. Bapak dulu Bapak ya? dulu ya. Dulu saya belum sama Eki Toyama, sama bosnya ini, Domba. Oh. Ko Andrian namanya. Jadi kemana-mana kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah ikut kayak gitu. Tapi nggak sama Eki Toyama, masih bengkel sendiri kayak gitu. Itu sih, berarti tak kembalikan dari awal Mas. Setelah Mas Rifat praktis nih, Ya. hasilnya bagus. Terus tadi ada mas-mas senior yang ternyata ngelaporkan ke Bapak. Ke Bapak. Responnya Bapak seperti apa itu? Ya responnya Pak, alah kalau bahasa Jawanya alah kebetulan kayak gitu, cuma latihan gitu Mas. Cuma latihan aja gitu. Kalau race beda kayak gitu Iya, kadang. iya. Tapi kalau pertama kali Mas Rifat ikut race setelah dari praktis itu event apa? Event SRP juga di SRP juga ya? SRP juga di GBT Mas. Pertama kali ikut pakai jazz, ikut bracket 10,5, cuma satu aja itu. Oh. Satu nomor aja. Tapi langsung dapat podium. Enggak. Oh, enggak. Iya. Kalau Kalau kan kalau dapat mentalnya belum kuat, kurang itulah Mas, kurang kalau percaya dapat diri lah Mas. kalau dapat podium pertama kali, kira-kira masih ingat nggak Mas? Event apa tahun berapa itu? Itu juga kayaknya di awal-awal 2020 ya Mas ya. Awal-awal di 2020 sama SRP juga di GBT. Alhamdulillah bracket 11,5 juara 1, Woi. bracket 10 juara 5, sama bracket 9 juara 1. Itu sudah bawa estilo sudah ya? Iya, jadi sama Bapak itu kan Bapak udah tahu nih saya ikut di balap-balap gitu. Jadi diikutin mobil yang kisarannya bracket dulu, yang paling rendah bracketnya. Jadi kalau bracketnya yang pertama, misal 11,5 udah juara, naik ke 10,5, 11 detik gitu Mas. Oke. Jadi memang Ada tingkatannya. Iya. Dan itu ya sebenarnya dari responnya Bapak yang awalnya lah kebetulan, tapi Iya. ternyata juga dipantau juga ya Dipantau Mas juga, ya. Dipantau iya. Oh ini mulai dari sini. Iya. Oke. Ya ini balik lagi ke tim Eki Toyama Mas. Gimana sih Mas? Jadi salah satu ya kita katakanlah keluarga dari tim balap Eki Toyama ini, kalau dari Mas Rifat pribadi seperti apa? Pengalaman yang didapatkan? Kalau menurut saya gabung Eki Toyama sangat-sangat bangga. Sebelumnya juga Eki Toyama kan akhir-akhir ini juga sangat-sangat dipandang sama Iya, dunia Mas. otomotif. Iya. Ya. Jadi untuk pengalaman saya itu di tahun kemarin 2023 pertama kali ikut seri kejurnas juga. Maksudnya seri itu dari seri awal sampai seri akhir mengikuti kejuaraan nasional. Alhamdulillah juga jadi juara nasional bracket 10 detik Mas. Wah. Oke. Itu estilo Mas ya, Bapak? Enggak, Estilo? itu pakai mobil Brio bracket 10 detik soalnya. Oh, jadi kalau bracket 10 itu rata-rata mobilnya yang banyak yang dipakai apa Mas? Brio memang? Iya, Brio. Kalau di Eki Toyama ini ada mobilnya sendiri-sendiri Mas. Jadi misal bracket 8 dispesialisin mobil apa kayak gitu. Oh, jadi Nanti tiap kelas sudah ada mobilnya ya? sendiri. Nanti bracket 9 apa, 10 apa, sampai 11 apa. Wah, serem. Kalau momen yang paling nggak bisa dilupain Mas selama sama tim Eki Toyama, waktu di tahun berapa, di event apa itu? Apa mungkin yang kejurnas yang diceritain Mas Rifat tadi ya? Selebihnya di kejurnas yang tahun kemarin Mas 2023 yang finalnya di Pondok Chandra. Oh iya. Di Surabaya Pondok Chandra itu momen paling nggak saya lupain juga Mas. Kenapa kok bisa nggak dilupain? Apa penuh drama atau gimana? Dramanya banyak Mas, mulai dari kayaknya seri 3 atau 4 itu kita ketinggalan poin sama tim lain. Dikarenakan mungkin dari manajernya juga pembalap ini kurang fokus di bracketnya. Soalnya kan kalau misal saya main itu kan ada kelas bracket sama kelas gaspol. Jadi mungkin pembalap-pembalap tim saya itu fokus di gaspolnya Mas, jadi lupa sama bracketnya. Jadi akhirnya manajer memutuskan untuk seri selanjutnya itu all bracket semua, nggak boleh gaspol. Oh gitu. Jadi alhamdulillah seri selanjutnya kita di atas lagi. Oh iya. Iya Mas. Kalau Mas, ya selain ya semua tim balap kan memang menginginkan untuk
dapat menang ya Mas. Iya. Cuman apa sih yang bikin tim Eko Toyama itu kok bisa solid banget gitu? Kayaknya kan kita lihat di ya walaupun kita sendiri dari Ngaspal TV masih belum pernah ya interview langsung sama tim Eko Toyama, cuman kalau kita lihat di ya, channel YouTube itu kok kelihatannya timnya solid banget. Itu kuncinya apa sih Mas? Kuncinya ada di salah satunya di komunikasi sih Mas. Komunikasi ya. Maksudnya komunikasi di lapangan kalau balapan gitu ya Mas. Mobil ini kurangnya apa, pembalapnya siapa, harus bisa timer segini itu dirembukin semua satu tim. Jadi kalau mobil A itu jokinya siapa ABC, mobil B ABC kayak gitu di strategi semua Mas balapannya. Jadi nggak asal balap itu enggak, jadi ada strateginya semua Mas. Iya. Terus ya itu tadi ya, selain komunikasi memang yang harus terus dibikin senyaman mungkin. Iya. Kira-kira tipsnya biar tetap kompak, biar tetap apa ya, tetap spiritnya untuk balap itu bener-bener tinggi itu, selain komunikasi tadi itu apa Mas? Apa mungkin ada jadwal ya sebulan sekali ketemu lah atau gimana lah dari tim Eko Toyama sendiri? Kalau dari tim Eko Toyama kan banyak yang dari luar pulau Mas, dari Lampung, Samarinda kayak gitu-gitu. Iya. Kalau di Jawa Timur ini kita biasanya sama Mas Krisna, Oh iya Mas Krisna. Mas Esep, Papa sendiri itu biasanya makan-makan di bengkelnya Mas Esep gitu Mas. Kadang di bengkel kita gantian-gantian gitu Mas. Sama-sama ya sharing, ngumpul Ya, gitu gimana? kebetulan Mas Eki kan juga jarang ke Surabaya, sering ke luar kota. Kalau ke Surabaya main bareng-bareng kayak gitu Mas. Iya. Ada nggak sih Mas ritual khusus dari tim Eko Toyama sendiri atau mungkin Mas Rifat sendiri lah sebelum start itu apa nervous? Ya mungkin ya Pasti. kebanyakan mungkin seperti itu ya. Iya. Cuman kan biasanya ada ritual yang aneh-aneh, maksudnya aneh-aneh atau misalnya mau start itu ke toilet terus, ke belakang terus atau gimana? Iya. Itu gimana? Kalau saya sih kebanyakan di pedok Mas. Diem aja di pedok gitu? Enggak diem, dengerin musik. Oh. Pakai headset dengerin musik gitu aja. Ya sama sebat-sebat lah kayak gitu. Kalau bahasa Jawanya sebat-sebat gitu. Iya. Sambil nungguin killernya start. Kalau dari pembalap-pembalap lain yang dari tim Eko Toyama Mas, misalkan ada yang aneh-aneh gitu, yang lucu-lucu maksudnya? Kalau yang lucu-lucu biasanya bukan dari pembalapnya biasa Mas. Dari manajernya yang lucu-lucu manajernya biasanya. malahan ya? Yang mencairkan suasananya biasanya manajernya. Kayak Mas Cantek sama Mas Doni. Iya, Itu biasanya bisa mencairkan suasana. Jadi ketawa semua satu pedok. Jadi pembalap jadi nggak tegang ya? Iya, kalau nggak mau start tegang itu Mas. Ya. Kalau dari pandangan Mas Rifat sebagai salah satu anggota dari tim Eko Toyama, saingan ya kita walaupun mungkin dari tiap bengkel atau dari tim masing-masing kan ya tetap aja masih teman-teman juga ya Mas. Iya. Cuman kan kalau kita ngomongin berkompetisi kan ya pasti kita harus kompetitif ya. Nah itu kalau menurut Mas Rifat sendiri, saingan yang paling berat sejauh ini dari tim mana Mas? Kalau saingan terberat sih nggak jauh-jauh Mas. Kalau menurut saya juga dari guru-guru saya kayak Mas Krisna, Mas Esep, yang notabene dia terjun balapan udah dari lama. Yang secara tidak langsung jam terbangnya juga lebih tinggi Mas daripada saya. Jadi saya banyak belajar ke beliau dan semoga suatu saat bisa sama lah, tanding lah Mas. Nih, kalau Mas Rifat lagi nggak pas balap itu kira-kira kesibukan lainnya apa Mas? Apa masih tetap main bola juga seperti masa kecilnya dulu? Atau mungkin kalau saya lihat di Instagramnya juga main-main modif motor-motor juga iya. Mas? Lah, itu gimana itu ceritanya Mas? Kalau main bola sih udah enggak Mas. Sama sekali nggak? Sama sekali enggak. Tapi kalau temen ngajak main bola ikut, tapi kan udah jarang. Biasanya Futsal gitu lah? Futsal gitu biasanya ikut. Biasanya juga teman-teman SMA gitu mintanya nggak main bola, badminton. Oh, badminton. Badminton ya. Selain badminton, saya juga yaitu modif-modif motor juga aja, Mas? Iya. Kalau modif motor juga udah dari dulu, zaman sekolah atau gimana? Enggak Mas, barusan ini Mas. Oh, modif barusan motor. aja? Iya, barusan. Oh. Jadi keratin teman-teman sih Mas. Ke circle teman-teman kok. Dulu kan saya nggak suka modif motor toh Mas. Jadi ada temanku yang modif motor kok bagus kayak gitu.
Akhirnya aku mencoba, kenapa sih aku nggak suka main motor kayak gitu-gitu loh mas. Jadi aku mau mendalami, lah kok kecebur lah. Udah dalam ini. Udah dalam, iya. Kalau mas, kalau mobil, modif mobil sendiri maksudnya mobil yang di luar mobil balap lah, misalkan dibuat mobil harian gitu, apa juga tetap Mas Rifat juga modif-modif juga mas? Kalau modif sih nggak seberapa dalam-dalam ya mas, kayak Brio saya di rumah itu paling modif cuma velg, Kaki-kaki lah ya. kaki-kaki diceperin dikit ya, anak muda lah mas. Iya. Kalau mesinnya mungkin di utik-utik juga sama Mesinnya bapak. malah nggak boleh diutak-utik Oh sama gitu ya, bapak. tetap Iya, standar. tetap standar. Saya mau remap nggak usah gitu. Mau ganti knalpot nggak usah gitu. Iya, bahaya nanti liar di Iya. jalan nanti. Akhirnya saya ngelampiasin ke motor. Iya. Oke. Sekarang kita membahas ke si Neng City, Mas. Oh, Neng Kan City. kemarin kan ya kita sempat dapat video dari Mas Rifat waktu start bawa Honda City itu. Kalau boleh tahu Honda City itu berarti ikutnya kelas apa itu kemarin, Mas? Ikutnya itu kan basicnya mesin D, Neng City itu. Jadi ikutnya di Promodiv 1800. Nah, mungkin bisa dijelaskan Promodiv 1800 itu gimana? Jadi teman-teman ngaspal yang banyak yang belum tahu soalnya ini, Mas. Jadi menurut saya yang sepengetahuan saya mas, Promodiv 1800 itu maksimal cc-nya itu 1800. Ya. Nggak boleh lebih dari 1800. Untuk internal dan lain-lain itu bebas, pokoknya 1800 kayak gitu mas. Oh. Jadi dioprek terserah mekaniknya gimana, tapi harus 1800. Tapi tetap NA toh, Mas? NA tetap NA, NA, ya? tetap NA. Oke. 1800 cc. Terus ya mungkin bisa diceritain lah awalnya apa itu, kan berarti kan Mas Rifat kan sudah sering ya bawa si Honda City itu. Ya. Honda City itu kalau menurut Mas Rifat sendiri mungkin dari sejarahnya, mungkin dapat cerita dari Bapak dulu, gimana diceritain? Mungkin dari awal-awal jadinya Neng City itu saya belum boleh naik juga sama senior-senior saya kayak seperti Mas Krisna, Mas Esep, karena kan belum pernah naik juga. Akhirnya suatu saat di event IDW dikasih kesempatan mas, terutama yang kemarin itu. Iya. Dikasih kesempatan naik Neng City. Alhamdulillahnya juara 4 mas. Sama yang di Samarinda juara 1 waktu ke Jurnas itu mas. Ya. Iya. Kalau dari speknya sendiri mas, spek mesinnya dari Honda City itu apa aja mas? Mungkin dari mesin atau elektrikalnya sendiri. Kalau elektrikalnya kalau nggak salah itu pakai Haltech 1500. Haltech 1500 sama untuk spesifikasi lebih lanjutnya itu Bapak yang paham. Ya. Iya. Mungkin saya nanti mungkin itu teman-teman ngaspal untuk spek detailnya kita nanti akan tanya-tanya ke langsung sang tuner. Ya. Oke, kalau secara garis besarnya tadi mas ya, dari electrical udah pakai Haltech. Basic mesinnya pakai mesin seri D. Iya, mesin seri D itu berarti bawaan mobil apa mas? Bawaan mobil ini Estilo. Estilo ya D ya? Iya D. Estilo. Oke. Nah, kalau Mas Rifat sendiri selama ini turun di balap yang sekiranya memang apa ya? Kalau dikatakan mobil kesayangan enggak, mobil yang bener-bener kalau pas Mas Rifat balap start itu rasanya udah kayak nyatu gitu, mobil yang mana? Kalau di event kayak Jawa Timuran, Jawa Tengah kan biasanya bawa mobil ini mas. Soalnya kan mobil Sondesip ini atau domba bisa disering anak-anak bisa buat jalan-jalan mas. Oh ini buat harian bisa berarti? Bisa buat harian. AC-nya dingin, full audio kayak gitu mas. Iya, makanya jadi buat jalan-jalan enak, bisa buat balap bisa, buat jalan-jalan bisa mas. Jadi pilihannya Mas Rifat jatuh ke si Sondesip ini ya, yang paling nyatu banget lah. Oke. Kalau ini mesinnya? Ini apa, mesinnya udah di swap engine di K24. K24 itu berarti Odyssey ya? Odyssey. Odyssey ya? Odyssey. Kalau bloknya pakai Odyssey. Headnya pakai Civic Type R K20. Civic Type R. Untuk kelistrikan mas? Ini kelistrikannya masih Ondata, masih orinya mesin K. Bawaannya K ya? Iya, bawaannya K. Untuk nextnya mungkin mau upgrade juga mas. Ngeri pokoknya.
Kalau dari sound the ship ini Mas, karena kan menurut Mas Rifat dia ini estilo sound the ship ini yang paling nyatu banget di hati. Kira-kira waktu bawa ini part apa sih yang paling dibanggain? Maksudnya ya kan kita ketika bawa satu mobil gitu waktu balap apalagi ya, pasti kan ada PD tersendiri ya, aku pasti menang bawa ini. Karena mobil ini sudah dimodif apa-apa gitulah. Kira-kira dari modif keseluruhan ini yang paling dibanggain dari Sound the Ship ini modif dari apanya Mas? Apa swap engine-nya atau gimana? Yang pertama betul swap engine-nya karena bapak juga yang build. Yang kedua joknya Mas. Joknya nyaman banget. Nyaman banget, soalnya kan saya termasuk tinggi Tinggi Mas. banget Jadi, Mas. joknya Iya. kan agak ke bawah gitu loh Mas. Jadi sama setirnya gitu enak. Oh, Nyaman gitu banget Mas. memang Iya, ya. nyaman banget. Kalau joknya pakai apa ini Mas? Pakai Recaro Mas. Recaro bucket ya? Iya, pakai. Oke, jadi karena mesin kalau di Estilo sendiri Mas, rata-rata memang swap engine-nya memang pakai seri K atau gimana? Yang paling banyak sekarang ini? Kalau kebetulan kan sekarang K lagi mahal-mahalnya Mas. Jadi kebanyakan K juga banyak, B juga banyak. B series sama K series ini paling banyak. Tapi kalau Mas Rifat sendiri bawanya lebih nyaman seri B atau K? Suka K Mas. Suka K ya? Iya, suka Nah K. itu, kenapa kok bisa suka K? Apa bukaannya enak atau gimana? Dijelaskan Mas. Mungkin VTEC-nya lebih kerasa Mas kalau K. Iya. Nganu banget itu Mas ya? Iya, sama shiftingnya itu bisa redline Mas. Jadi kayak 9.000, 10.000 gitu Gitu bisa. ya? Bisa Iya. sampai RPM tinggi-tinggi Mas ya? Bisa RPM tinggi-tinggi. Oh, kalau seri B? Kalau seri B juga bisa, cuma di luar negeri kan lebih diunggulin di K seri. Oh, jadi shiftingnya itu bisa sampai RPM 9.000 itu baru dipindah gitu Bisa. Mas? Dan itu kerasa banget? Iya Mas. Wah, 9.000, 9,5 itu bisa Mas. oke. Kalau rencana ke depan untuk upgrade si Sound the Ship ini tadi ya mungkin ya untuk di elektriknya mungkin Mas ya? Iya. Rencananya mau pakai apa nih Mas kalau mau misalkan di upgrade di elektriknya? Elektriknya Altec juga? enggak, elektriknya kemungkinan pakai Max Ecu yang sport. Sama kalau bosnya punya rezeki ganti gigi Mas. Oh. Giginya ini pakai dogbox. Pakai dogbox? Pakai dogbox. Kayak Jadi enggak yang WRC gitu sequential. enggak? Bukan. Oh bukan? Itu sequential. Iya. Kalau dogbox ini pakai yang H-pattern. Jadi masih H1, 2, 3 kayak gitu. Oh. Tapi masukin giginya waktu buat balap nggak pakai kopling, jadi masuk. Udah langsung masuk Iya, gitu aja ya. masuk. Tapi kalau anunya itu tetap kayak WRC gitu Mas? Beda ya? Enggak, tetap H-pattern. Jadi kayak standarnya mobil-mobil manual. Cuman kayak nggak pada pakai umumnya. kopling. Iya, nggak pakai kopling. Gitu. Itu teman-teman ngaspal ilmu ini bedanya sekuensial sama dogbox itu tadi. Sama H-pattern. H-pattern. Oke. Kalau hal yang paling menantang di dalam memodifikasi mobil drag itu dari sisi apanya Mas? Kaki-kakinya kah? Mesinnya? Atau mungkin roll cage-nya dalamnya? Kalau yang maksudnya mungkin yang paling penting kita ngomongin di drag ini. Kalau yang paling penting terutama roll bar Mas. Soalnya kalau mobil udah timer 9 ke atas, 8 ke atas, kayak 80, 75, 76 itu harus pakai roll bar. Karena keselamatan juga ya Mas ya. Iya. Sama ini kaki-kaki harus diperhatikan Mas kalau balap. Terutamanya sih di dua itu Mas. Sama sabuk pengaman. Kalau ngomongin kaki-kaki tadi Mas, kaki-kaki di mobil drag ini standarnya itu harus yang seperti apa Mas? Shock breakernya harus mungkin yang tipenya apa atau mungkin bahkan harus pakai brand apa gitu? Kalau menurut Mas Rifat? Kalau menurut saya selama ini ya Mas ya, kalau Neng City mobil Sound the Ship ini pakai sama mereknya, pakai ISC coilover ya, yang warnanya emas. Kan ada yang biru sama emas tuh. Iya. Pakai yang emas. Soalnya yang emas ini lebih keras. Heavy duty gitu maksudnya Mas? Iya, lebih keras. Tapi kan bisa di setel juga toh, Mas? Bisa di setel. Cuma sama aja tetap keras. Oh gitu. Iya. Kalau yang biru itu kayaknya buat di harian Mas, kayak yang warna biru itu. Namanya ISX. ISX namanya. Ya, ISX. Oke. Kalau Mas Rifat sendiri nih, kalau dalam memodif
mobil itu lebih ke performa mesin atau lebih ke tampilannya atau bahkan ya mesin kudu banter, bodinya kudu boys. Nah, gimana? Pilih Kalau menurut saya punya mobil sendiri gitu Mas, kan mungkin budgetnya nggak kayak bos-bos gitu tau Mas. Jadi ya kan, tapi pilih. nantinya siapa tahu Mas Rifat beberapa tahun ke depan jadi ya, bos. amin. Amin. Diaminin dulu teman-teman ngaspal. Mungkin kalau selama ini mungkin dimain di look dulu ya Mas ya. Main di look dulu, mungkin kalau kedepannya udah kerja, udah dapat rezeki, mungkin merambat ke mesin kayak gitu Mas. Oke. Mas Rifat, kalau agenda terdekat ini Kejurnas, Kejurda atau event balap apa yang paling dekat? Minggu ini Mas. Minggu ini. Kejurnas. Seri berapa berarti ini Mas? Seri berapa ya ini? Seri 5 kayaknya ya Mas ya. Kayaknya kalau nggak salah 5. Mobilnya udah berangkat dari hari Selasa kemarin ke Padang. Oh, balapnya di Padang? Di Padang. Kalau pembalapnya berangkatnya itu Sabtu pagi jam 5. Nah itu di event itu nanti Mas Rifat kira-kira ikut berapa kelas? Kalau saya ini kan kebetulan untuk tahun ini kan nggak di list untuk merebutkan kejuaraan tim. Jadi itu kejuaraan tim kan kayak saya sama Mas Krisna kan udah pernah juara umum nasional. Jadi gantian pembalap yang lain Mas. Gantian pembalap yang lain. Jadi saya itu ditugaskan sama bos membayangin mereka yang ikut kejurnas, ikut tim kejurnas untuk biasanya kan juga nggak tahu Mas main bracket juga kan. 50% ya di tangan Allah. Iya, karena bracket itu tadi. Iya, bracket. Soalnya kan jadi kalau misal tim kan 5 tim, dipakainya cuma 3. Oh. Tim intinya cuma 3. Jadi kalau tim inti 3 ini nggak jelek lah istilahnya Mas, untuk timernya 8, 9, 10, 11. Jadi kita bisa ngover. Jadi untuk kejuaraan timnya itu nggak kegeser sama tim lain. Gitu Mas. Jadi memang cuman sebagai ya kasarnya sebagai bayangan aja lah. Bayangan aja ya. Biar yang 3 ini yang bisa naik Mas Bisa Rifat naik, yang ya. Kalau semisal dari 3 orang itu udah podium nih 1, 2, 3 kayak gitu. Jadi kita ya udah nggak dikencengin apa dijelekin kayak gitu Mas, biar nggak ngerusak tim kayak gitu. Iya. Oke. Ya, kalau Mas Rifat sendiri Mas, sejauh ini apa tetap masih main di drag atau mungkin sudah? Karena kan Bapak sendiri kan juga bukan hanya sekedar tuner mobil drag ya, mobil rally bahkan sekarang sudah rame juga ini yang berjalan. Kira-kira untuk kedepannya apa ada niatan untuk main rally juga Mas? Sprint rally lah katakanlah. Kedepannya sih pingin Mas, cuma katanya Papa disuruh belajar basic dulu di slalom. Oke. Ya, basic katanya belajar basicnya dulu di slalom. Terus habis itu belajar rally pelan-pelan kayak gitu Mas. Kalau slalomnya udah mulai belajar berarti? Belum Mas. Belum. Ya ada waktunya. Iya. Oke. Ini balapnya padat ya Mas. Iya. Ini berarti ada waktunya. Yang paling dekat minggu depan ini, terus minggu ini Mas. Oh iya, minggu ini. Setelah itu ada lagi nih. Kalau itu agenda tahun inilah. Habis Padang 2 minggu lagi kalau nggak salah itu IDW. Jogja tanggal 6 atau 7 gitu kalau nggak salah. IDW. Kalau di yang IDW itu tim Eko Toyama sejauh ini sudah ada di posisi keberapa ini Mas? Untuk timnya? Kalau berhubung di seri 1 sama 2 kayaknya kurang maksimal. Jadi kita ada di posisi 9 Mas. Oh 9, secara tim keseluruhan ya? Secara tim keseluruhan. Mungkin manajernya besok seri berikutnya itu dibikin kayak event Kejurnas 2023. Gimana itu strateginya? Strateginya itu pembalap inti yang ngerebutin juara tim itu hanya boleh main di kelas bracket. Jadi konsentrasinya di bracket, nggak di mobil kayak gaspol gitu. Soalnya gate-nya kan beda, jadi kan agar konsentrasinya lebih tinggi aja. Kalau yang di Kejurnas yang besok ini main di Padang ini, posisi tim Eko Toyama di posisi? Alhamdulillah nomor 1 sementara Mas. Nomor 1 ya? Iya. Ada berapa tim itu Mas kalau yang Kejurnas yang salah satunya di Padang ini? Ada, kalau yang saya lihat sih ada 5 apa 6 gitu Mas. 6 tim. Oke, mungkin ini terakhir Mas. Pesannya dari Mas Rifat sendiri yang
memang masih muda, terus kebetulan seneng balap, tapi balapnya itu disalurkan ke yang balap memang resmi. Pesannya ke teman-teman yang suka main-main liaran di luar-luar sana ini gimana Mas? Silakan pesan Mas. Kalau bisa sih jangan ya, jangan ya Dek. Kalau bisa, kalau ada dananya, mending latihan resmi atau ikut kejuaraan-kejuaraan di Jawa Timuran juga banyak, terutama di IDF ini SRP yang bikin event, mending ikut di kejuaraan-kejuaraan yang resmi kayak gitu Mas, jangan liaran, bahaya Mas. Soalnya kan safety-nya di sana kan juga banyak. Nanti kalau liaran waktu kita lepas atau orang nyebrang atau gimana kan nyawa orang Mas. Iya. Oke, itu teman-teman Gaspar, pesannya dari Mas Irfan. Kalau kalian di sana yang masih suka main liaran di jalan-jalan raya, itu lebih baik salurkan ke balap yang resmi aja lah. Walaupun mungkin kita ikut di kelas yang bawah dulu, Iya. nggak masalah. Nggak masalah. Kita ikutnya event resmi. Iya, biasanya SRP juga ngadain praktis kok Mas. 2 minggu sekali, biasanya kadang di Kenjeran, kadang di GBT. Untuk pendaftarannya kalau nggak salah 350-an kalau nggak salah. Itu udah wis sampai mobilnya jebol terserah wis. Sampai bosen nggak apa-apa wis. Oke Mas Irfan, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Mas. Semoga agenda balap di tahun ini yang dijalani sama Mas Irfan bisa berjalan lancar semua. Amin ya Allah, amin. Dengan bodi semua. Amin Mas. Sukses terus buat Mas Irfan, buat tim Eki Toyama juga. Teman-teman, nanti kalau teman-teman masih penasaran sama speknya Sound the Ship ini, nanti kita lanjut di part 2, kita langsung ngobrol sama ownernya. Mas Irfan, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama Mas. Sama-sama Mas. Terima kasih Mas.